Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini masih bertemu dengan pelajaran saya yaitu sosiologi. Masih sama dengan minggu yang kemarin. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bisa menerima materi saya. Masih melanjutkan materi kita yang kemarin yaitu kelompok sosial. Minggu kemarin kita sudah bahas apa itu kelompok sosial dan fungsi dari kelompok sosial. Untuk itu minggu ini kita akan bahas yaitu pembentukan kelompok sosial. Perhatikan gambar tersebut. Nah, menurut kalian gambar tersebut merupakan kelompok sosial atau bukan? Jelaskan mengapa. Nah, dari tugas ini adalah tugas kelompok. Nanti akan saya bagi kelompoknya. Nah, untuk itu silakan perhatikan materi saya. Pembentukan kelompok sosial. Pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat terjadi melalui proses yang sama, yaitu berawal dari perkenalan hingga tahap membubarkan diri. Nah, ini ada 3 pembentukan kelompok sosial. Yang pertama adalah latar belakang terbentuknya kelompok sosial, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial, dan tahap pembentukan kelompok sosial. Latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama adalah dorongan mempertahankan hidup. Secara tidak langsung, melalui kelompok sosial, manusia berusaha mempertahankan hidupnya. Dalam kelompok sosial, manusia ini bekerja sama dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidupnya. Nah, kalau kesamaan daerah, berarti sama-sama memiliki daerah atau tempat tinggal yang sama. Kesamaan daerah disebut juga dengan kesatuan teritorial. Contohnya rukun dalam rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kelompok sosial berdasarkan kesamaan daerah biasanya terbentuk di kota-kota besar. Kemudian kesamaan kepentingan. Nah, kepentingan merujuk pada keinginan dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau sosial. Orang yang memiliki tujuan dan kepentingan sama cenderung membentuk kelompok yang tetap dan teratur. Nah, kemudian adalah hasrat untuk meneruskan keturunan. Adanya hasrat untuk meneruskan keturunan menjadi salah satu dorongan manusia membentuk kelompok sosial berupa keluarga. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail tentang kelompok keluarga. Nah, kemudian keinginan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Pada era modern seperti sekarang ini, manusia dituntut untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang optimal. Nah, dengan pembentukan kelompok sosial itu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Karena dalam kelompok sosial pasti ada yang namanya kerja sama. Kemudian kesamaan ciri fisik. Ciri fisik ini meliputi warna kulit, mata, rambut, menjadi faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial. Sama-sama memiliki mungkin secara kita orang Indonesia ya, ciri-ciri ras Malayan Mongoloid, membentuk kelompok sosial yang sama, misalkan seperti itu. Kemudian pengalaman praktis, intelektual, dan emosional. Pengalaman praktis ini didasarkan pada aktivitas manusia guna memenuhi hasrat dan keinginannya. Kalau pengalaman intelektual, pengalaman yang didasarkan pada akal seseorang sehingga memerlukan bimbingan dan arahan manusia lain. Kalau pengalaman emosional, pengalaman yang didasarkan pada naluri untuk hidup bersama dengan manusia lain. Kalau ikatan darah dan keturunan, ini berdasarkan dari kesatuan genealogi. Jadi kesatuan darah. Nah, ikatan darah misalkan
keluarga, keturunan. Ya, keberadaan kelompok keturunan ini dipertahankan melalui pernikahan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial. Yang pertama adalah persepsi. Persepsi ini berkaitan dengan kemampuan kognitif untuk memproses informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Ya, persepsi atau pandangan. Kalau motivasi merupakan dorongan atau semangat bagi setiap anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Tujuan itu merupakan salah satu faktor pembentuk kelompok sosial yang utama. Jadi dalam kelompok sosial itu pasti memiliki tujuan yang jelas. Kemudian selain tujuan, interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu syarat utama terbentuknya kelompok sosial dengan adanya hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok sosial. Nah, kalau organisasi berkaitan dengan pengelolaan kelompok. Kalau independensi atau kebebasan dalam kelompok dapat berupa kebebasan setiap anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, dan ekspresinya. Nah, kebebasan tersebut perlu dimiliki agar setiap anggota memiliki rasa nyaman dan mampu mengembangkan kelompok. Yang berikutnya adalah tahap pembentukan kelompok sosial menurut Bruce W. Tuckman. Tahap yang pertama adalah tahap pembentukan atau forming. Dalam tahap ini ditandai dengan adanya ketidakpastian dan rasa cemas pada anggota kelompok. Anggota kelompok masih merasa kebingungan mengenai tujuan kelompok. Oleh karena itu, anggota kelompok berusaha mengatur perilaku mereka agar keberadaannya dapat diterima oleh anggota lainnya. Tahap yang kedua adalah tahap menghadapi konflik atau storming. Dalam tahap ini, pembentukan kelompok adalah tahap menghadapi konflik. Mengapa terjadi konflik? Karena ada perbedaan antara anggota kelompok dan dapat memicu terjadinya konflik sosial. Dapat berupa perbedaan pendapat, cara kerja, dan tujuan. Konflik dalam kelompok harus segera diselesaikan agar tidak berujung pada perpecahan. Oleh karena itu, antar anggota perlu memiliki rasa atau sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Tahap yang ketiga adalah tahap pembentukan struktur atau norming. Pada tahap ini sudah terdapat kesepakatan antar anggota kelompok. Kelompok sosial pada tahap ini mampu menyamakan persepsi dan meredam konflik serta mulai membentuk struktur. Struktur dalam kelompok sosial berkaitan dengan aturan, peran, dan status yang mengikat antar anggota kelompok. Tahap yang keempat adalah tahap produktivitas atau performing. Dalam tahap ini, anggota kelompok dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya dengan lancar dan efektif. Artinya, hambatan dan konflik yang terjadi dapat dikelola dengan baik oleh kelompok tersebut. Nah, kalau tahap terakhir adalah tahap pembubaran. Tahap pembubaran ini dikhususkan untuk kelompok sosial yang bersifat sementara saja atau juga dapat terjadi pada kelompok yang mengalami konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih, itu materi yang bisa saya sampaikan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.